Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herdiana bin Herwan dengan NIM 210404501027. Di sini saya akan menjelaskan mengenai teori konseling Adlerian. Nah, Adlerian atau Alfred Adler dilahirkan di Wina pada tanggal 7 Februari 1870 sebagai anak ketiga. Ayahnya adalah seorang pengusaha. Sewaktu kecil, Adler merupakan anak yang sakit-sakitan. Adler tumbuh dalam keluarga Vienna dengan 6 laki-laki dan 2 gadis. Jelas bahwa masa kanak-kanak atau masa kecil Alfred berdampak pada pembentukan teorinya. Karena pada usia 4 tahun, dia hampir mati karena pneumonia. Adler hidup dengan jadwal kerja sangat padat pada sebagian besar kehidupan profesionalnya, tetapi dia masih menggunakan waktunya untuk menyanyi, menikmati musik, dan bersama teman-teman. Selanjutnya yaitu bagaimana teori Adler. Nah, teori-teori Adler itu berfokus kepada perasaan inferioritas atau perasaan rendah diri, di mana dia melihat sebagai kondisi normal dari semua orang dan sebagai sumber perjuangan seluruh manusia. Daripada memperhatikan tanda kelemahan atau abnormalitas, perasaan inferioritas dapat mendorong kreativitas. Mereka memotivasi kelemahan atau abnormalitas untuk berjuang agar ahli berhasil dan utuh. Selanjutnya yaitu manusia dimotivasi oleh adanya dorongan utama, yaitu mengatasi perasaan inferior dan menjadi superior. Inferioritas berarti merasa lemah dan tidak memiliki keterampilan untuk menghadapi tugas atau keadaan yang harus diselesaikan. Hal itu tidak berarti rendah diri terhadap orang lain dalam pengertian yang umum, meskipun ada unsur membandingkan kemampuan diri dengan kemampuan orang lain lebih matang dan berpengalaman. Misalnya, manusia yang lebih lemah akan berjuang untuk menjadi lebih kuat. Mengenai perasaan inferioritas, Adler mengemukakan dua sumber inferioritas, yaitu inferioritas fisik dan inferioritas psikologis. Ada 7 prinsip yang terkandung dari teori psikologi individual Adler, yaitu perasaan rendah diri. Perasaan rendah diri ini muncul ketika individu ingin menyaingi kekuatan dan kemampuan orang lain. Misalnya, anak merasa kurang jika dibandingkan dengan orang dewasa. Karena itu, ia terdorong untuk mencapai taraf perkembangan yang lebih tinggi. Jika telah mencapai taraf perkembangan tersebut, maka timbul lagi rasa kurang untuk mencapai taraf berikutnya. Yang kedua yaitu prinsip superior atau superiority principle. Dorongan superior ini sangat bersifat universal dan tak membatas waktu. Bagi Adler hanya ada satu dorongan, yakni dorongan untuk superior sebagai usaha untuk meninggalkan perasaan diri. Namun perlu dicatat bahwa superior di sini bukanlah kekuatan untuk melebihi orang lain, melainkan usaha untuk mencapai keadaan superior dalam diri dan tidak selalu berkompetisi dengan orang lain. Selanjutnya yaitu prinsip gaya hidup atau style of life principle. Usaha individu untuk mencapai superioritas atau kesempurnaan yang diharapkan memerlukan cara tertentu. Adler menyebutkan hal ini sebagai gaya hidup atau style of life. Gaya hidup yang diikuti individu adalah kombinasi dari dua hal, yakni dorongan dalam diri atau the inner self driven yang mengatur arah perilaku, dan dorongan dari lingkungan yang mungkin dapat menambah atau menghambat arah dorongan dari dalam tadi. Dari dua dorongan yang terpenting adalah dorongan dalam diri atau inner self itu, bahwa karena peranan dalam diri ini sebagai peristiwa yang sama dapat ditafsirkan berbeda oleh dua orang manusia yang mengalaminya. Dengan adanya dorongan dalam diri ini, manusia dapat menafsirkan kekuatan-kekuatan dari luar dirinya bahwa memiliki kapasitas untuk menghindari atau menyerangnya. Selanjutnya itu prinsip diri kreatif, prinsip diri yang sadar, prinsip tujuan semu, dan prinsip minat sosial. Nah, adapun isi pokok dari teori pendekatan Adlerian. Yang pertama itu manusia. Manusia dinilai tidak semata-mata bertujuan memuaskan dorongan-dorongannya, tetapi secara jelas juga termotivasi untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan pemenuhan kebutuhan untuk mencapai sesuatu. Tingkah laku individu ditentukan oleh lingkungan, pembawaan, dan individu itu sendiri. Tingkah laku tidak ditentukan oleh kejadian yang di luar individu mempersepsi dan menginterpretasikan kejadian itu. Persepsi dan interpretasi itu membentuk fiksi yang menjadi tujuan tingkah laku individu atau fictional goal, lifestyle, dan social interest.
kepribadian. Nah, perkembangan kepribadian yang pertama yaitu dasar kepribadian terbentuk pada usia 4-5 tahun pertama. Pada awalnya manusia dilahirkan dengan feeling on inferiority atau FOI, yang selanjutnya menjadi dorongan bagi perjuangan ke arah feeling of superiority, yaitu menjadi FOS. Yang ketiga, anak-anak menghadapi lingkungannya dengan kemampuan dasarnya dan menginterpretasikan lingkungannya itu, dan pada saat juga itu terjadi social interestnya juga berkembang. Selanjutnya terbentuklah yang disebut dengan lifestyle yang unik pada masing-masing individu, yang bersifat self-deterministic, teleologi, dan holistik. Nah, sekali terbentuk lifestyle, sukar untuk berubahnya akan membawa kepedihan. Individu sukar menyadari lifestyle-nya sendiri untuk menjelaskan biasanya diperlukan oleh orang lain. Itu saja materi dari saya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.